Mari setiap kita bersyukur di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Sore hari ini setiap kita dituntun oleh Roh Kudus untuk datang di tempat ini untuk menerima sesuatu yang baru. Mari serahkan segala kekhawatiran kepada-Nya, karena Dia pelihara kami. Dia yang Maha Kudus, yang sudah mati dan bangkit mengalahkan maut. Hari ini Dia menyatakan kemuliaan-Nya bagi saudara dan saya. Dia yang Maha Kuasa untuk siapa memberkati saudara dan saya dengan hal-hal yang luar biasa. Puji Dia sembahnya dengan segenap hati. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti saya haus rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan, hatiku tak tahan menunggumu bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan.
dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku.
kami bersyukur. Terima kasih Bapa, Kau yang Maha Tahu kerinduan kami. Kami berserah kepadamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga atas setiap kami. Yesus yang kami sembah, Yesus yang kami puji, kami agungkan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang sangat baik, selalu baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Dia Allah Bapa, Dia Allah Bapa.
pujian, hormat kekal selama-lamanya, sampai kekal selama-lamanya. Bumi penuh kemuliaan-Mu, tempat ini penuh kemuliaan-Mu, setiap kami, hidup kami penuh kemuliaan-Mu, keluarga kami penuh kemuliaan-Mu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kami sudah dijamah, dilawat, dipulihkan, diberkati, disembuhkan, dibebaskan dari segala belenggu. Dan kami adalah orang-orang yang merdeka, yang lebih dari pemenang. Kami mau bersuka cita, mau tinggikan Raja di atas segala raja, yang bertata di atas pujian umat-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mari katakan pada sekelilingmu, engkau dikasihi Tuhan, disayang Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari bersuka cita karena Tuhan, maka Tuhan akan berikan apa meningkat hatimu. Puji Dia dengan segenap hati dan dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya, berdiri atas firman. Pandang sini katakan bila hatimu dengan kasih, seperti hati
kata amin? Puji Tuhan, tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Sambil kita teduhkan hati kita sebelum kita diberkati firman Tuhan, kami sampaikan beberapa pengumuman yang perlu Bapak Ibu ketahui. Yang pertama, bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan lewat e-banking, Gereja Tiber Indonesia menyediakan beberapa account, yaitu yang pertama BCA KCU Gajah Mada dengan nomor account 012301771. Yang kedua Bank Mandiri Kemang Raya dengan nomor account 12004328331. Dan yang dalam bentuk US dollar juga disediakan BCA USD KCU Gajah Mada dengan nomor account 0123018327. Harap mentransfer ke nomor yang tertera atau yang sudah disebutkan. Dan yang kedua, KKR Kuasa Kesembuhan Ilahi dan Pelepasan Resesi Ekonomi diadakan secara tatap muka pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 dimulai pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Gembala Sidang Gereja Tiber Indonesia Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Gembala, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama tim doa Pendeta Gideon Simanjuntak. Dan yang ketiga, ibadah tengah minggu Citra Garden ibadah tatap muka Kamis tanggal 21 Oktober 2021 dimulai pada pukul 16.00 dan sesi kedua pada pukul 18.00 bersama dengan Pendeta Gideon Simanjuntak. Yang keempat, ibadah tengah minggu di Cibubur, khususnya bagi Bapak Ibu yang berdomisili di Cibubur, bertempat di Newton Cibubur, ibadah tatap muka Kamis tanggal 21 Oktober 2021 jam 18.30 dengan pembicara Pendeta Melvin Betuela. Dan yang terakhir, KKR Kaum Muda Bonerges tatap muka pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 pada pukul 17.00 di Tiberias Gading Nias. Bapak Ibu bisa mengupdate jadwal-jadwal ibadah, pengumuman-pengumuman yang ada di website Tiberias. Puji nama Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita diberkati kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur, intinya kami mengucap syukur kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang tak dapat kami membalas dengan apapun selain kami memuji dan menyembah-Mu. Biar setiap pujian penyembahan kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami mau lebih lagi, biarlah pujian penyembahan menjadi gaya hidup kami orang percaya. Nama Tuhan dipermuliakan. Sebentar kami akan duduk diam seperti Maria, ambil bagian yang terbaik yang tidak bisa direbut oleh siapapun. Engkau rapi hamba-Mu, Bapak Pendeta Pastor Pardede. Biar setiap kata kalimat yang terucapkan adalah firman Tuhan yang berkuasa untuk mengajar, mendidik, menegur, bahkan menyatakan kesalahan kami, sehingga kami semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin mengerti kehendak Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di sisa hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allahku, ya Allah yang hidup. Jiwaku
Kami bersyukur Tuhan kami ada di hadirat-Mu. Hamba doa menyerahkan setiap kami yang hadir diprogramkan, tidak sakit-sakitan, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak menderita. Apa yang kami sentuh dengan jari jemari kami, Tuhan Yesus buat berhasil, terjadi pelipat gandaan. Biar hidup kami diberkati, bahkan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Di akhir zaman ini kami pegang janji Tuhan, kami hidupi janji-Mu yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Setiap kami yang dibangun di atas dasar yang teguh, dibangun di atas dasar Yesus, bangunan kami tidak tergoyahkan. Berbicaralah Engkau bagi setiap kami Tuhan, sebab ini kami anak-anak-Mu, siap untuk mendengarkan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, silakan duduk kembali kekasih-kekasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima salam dari mimbar, katakan shalom. Kembali katakan shalom. Tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi buat Tuhan Yesus. Dia layak terima hormat, pujian, kemuliaan. Amin. Bapak Ibu, hari ini saya mau khotbah, boleh ditampilkan. Saya mau khotbah dengan tema yang terus Tuhan tuntun saya untuk boleh menyampaikannya, yaitu joy in the struggle. Ya, sukacita di tengah pergumulan, sukacita di tengah tantangan. Saya percaya sekalipun ada masalah, pergumulan, tantangan di dalam kehidupan kita, itu tidak bisa mencabut sukacita kita di dalam Tuhan. Katakan amin. Boleh ditampilkan firman Tuhan? Terambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 13. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 13. Hanya 2 ayat saja terlebih dahulu. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3, ya. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ayat 13, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya apa? Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, beberapa dari antara orang Kristen ketika melihat ayat-ayat yang seperti ini, ya saudaraku, mengenai nyala api penderitaan, mengenai pikul salib, ya beberapa dari antara orang Kristen, beberapa dari orang percaya, ya saudaraku, cenderung untuk skip, cenderung untuk melewatinya, saudaraku. Bahkan saya pernah tahu ada orang yang menolaknya, aku tolak dalam nama Yesus. Loh, kok firman Tuhan ditolak gitu, saudaraku? Ya, saya coba mengerti, mungkin karena mereka, saudaraku, belum memiliki pemahaman yang seutuhnya. Mereka belum sampai ke level memahami apa sih yang dimaksud oleh firman Tuhan tersebut. Ya, ada berkat, ada kebenaran, sekalipun di ayat-ayat yang seperti ini, saudaraku, di mana tertera ada nyala api penderitaan, ada pikul salib, ya, untuk mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Seharusnya kita tidak perlu menghindari, apalagi menolak firman Tuhan yang mungkin rasa-rasanya nggak pas dengan selera kita, yang rasa-rasanya, saudaraku, belum masuk di dalam pemahaman kita. Lalu apa yang harus saya lakukan, Pak Pendeta? Yang harus saudara dan saya lakukan adalah kita harus berusaha memahaminya dengan baik. Ya saudaraku, kita digging lagi, kita gali lagi. Sebab apa? Ketika kita gali terus, saudaraku, dan kita berhasil mendapatkan pemahaman yang seutuhnya, maka ada berkat yang spesial, ada berkat yang luar biasa yang akan kita terima. Yang percaya bilang amin, saudaraku. Ya, saya percaya ada maksud Tuhan yang indah di balik setiap situasi. Ya, setiap pergumulan dalam hidup kita dirancang khusus, dirancang secara spesifik, ya, yang pas untuk keadaan saudara dan saya, untuk masa depan saudara dan saya. Dijahit khusus, ditailor khusus, didesain khusus, dirancang khusus. Saya gunakan bahasa apa lagi ya, saudaraku, ya? Yang specially designed for you. Ya saudaraku, nah saudaraku, masalah pergumulan, tantangan, saudaraku, yang ada di depan kita hari-hari ini, saudaraku, itu pas buat saudara dan saya. Ya, mungkin saudara berkata, loh Pak Pendeta, ini saya rasakan berat sekali, kenapa Tuhan izinkan masalah yang seberat ini ada di hadapan saya? Kenapa saya harus
melihat pergumulan, merasakan pergumulan yang seberat ini Pak Pendeta. Mungkin buat saudara berat, tapi di pemandangan Tuhan pas kok. Di pemandangan Tuhan itu pas buat saudara. Pergumulan yang saya hadapi belum tentu pas buat saudara. Ya, pergumulan yang Bapak hadapi belum tentu pas buat Ibu. Ya, itu didesain khusus, dijahit khusus, ditailor khusus, ya, untuk setiap kita pribadi lepas pribadi. Ya, saya kalau pergi saudaraku ke mall beli jas yang udah jadi saudaraku, yang tidak didesain khusus buat saya, itu mungkin tangannya pas, panjangnya mungkin pas, tapi bagian depannya belum tentu, ya saudara. Ya, itu sebabnya saya pergi ke tailor yang khusus, atau seperti yang terakhir saya jahit jas. Itu tailornya saudaraku orang yang datang ke apartemen saya saudaraku. Ya, untuk apa? Untuk desain yang pas dengan badan saya. Sehingga ya saudaraku semuanya pas, ya, kanan kiri semuanya pas, bawahnya pas, depannya pas, belakangnya oke, gitu saudaraku. Nah, masalah pergumulan yang saudara hadapi hari-hari ini itu memang spesifik Tuhan desain, ujiannya Tuhan desain buat saudara. Enggak ketukar, bilang sama-sama dengan saya, enggak ketukar. Ya, setiap ujian memiliki tujuan untuk bikin saudara bukan menjadi bitter, tetapi better. Bilang amin saudaraku. Bukan untuk bikin saudara jadi pahit, jadi kecewa, ya, jadi malas untuk melanjutkan hidup. Justru, ya saudaraku, pergumulan yang sedang kita hadapi hari-hari ini, ujian yang sedang kita jalani hari-hari ini, perlombaan iman yang diwajibkan buat saudara, buat saya, ya, yang sedang kita jalani hari-hari ini saudaraku, justru akan membuat saudara dan saya better, lebih baik lagi bertumbuh, lebih baik lagi bertumbuh, lebih baik lagi bertumbuh, bahkan sampai berbuah dengan lebat. Katakan amin saudaraku. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Nah, boleh ditampilkan next slide untuk memahami firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 13 bahwa saudara dan saya, kita bisa have joy, kita bisa bersuka cita di tengah pergumulan, masalah, tantangan, struggle yang sedang kita hadapi hari-hari ini saudaraku. Ya, bahkan bagian dalam penderitaan Kristus, itu yang firman Tuhan katakan. Saya akan masuk dalam inti khotbah ini untuk bisa bersuka cita di tengah pergumulan. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Next slide, yang pertama boleh ditampilkan. Yang pertama adalah mengubah perspektif kita, mengubah cara pandang kita terhadap masalah. Jadi cara pandang saudara, cara saudara melihat masalah harus sesuai dengan firman Tuhan. Katakan amin. Katakan sama-sama dengan saya mau melihat masalah. Saya mau melihat masalah melalui sudut pandang yang alkitabiah. Amin. Kita akan belajar sama-sama. Boleh ditampilkan ayatnya, 1 Petrus pasal 4 ayat 12. Yuk baca bersama-sama, 2, 3, ya. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Saya sengaja highlight, ya, saya bikin warnanya lebih terang sebagai penekanan. Janganlah kamu heran, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa, ya, yang terjadi atas kamu. Saya boleh gunakan bahasa yang lebih modern ya saudaraku, ya. Bahasa yang lebih saudara dan saya familiar, lebih mengerti. Boleh ya saudaraku, ya? Boleh nggak? Ya boleh dong, kan saya khotbah gitu saudaraku. Puji Tuhan saudaraku. Ya, seakan-akan Petrus mau bilang begini, saya gunakan bahasa yang lebih saudara mengerti. Seakan-akan Petrus mau bilang begini, kok gitu aja heran? Kok gitu aja surprise? Kok sama masalah seperti itu aja terkejut? Kok sama masalah yang seperti begitu saja bingung? Kan sudah pernah dihadapin 2 bulan yang lalu. Kan sudah pernah dilewati 2 tahun yang lalu. Tuhan tolong nggak? Tuhan tolong. Kok sekarang panik lagi? Ya, seperti ada sesuatu yang luar biasa saja yang terjadi atas kamu. Betul ya saudaraku, ya? Ya, janganlah kamu heran. Ya, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa. Gak ada yang luar biasa kok. Masalah itu apa? Biasa. Ya, bilangnya biasa gitu saudaraku, ya. Tarikannya harus seperti itu. Biasa. Ayo 2, 3, ya. Biasa. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus.
Kita lihat satu ayat lagi. Di sini ada kata-kata yang sangat memberkati, yaitu pencobaan-pencobaan biasa. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Yuk baca sama-sama, 2, 3 ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Masih salah nih beberapa saudaraku ya. Jangan pencobaan-pencobaan biasa, harus pencobaan-pencobaan biasa. Ulang ya, 2, 3 ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bilang sama-sama dengan saya, way out. Kembali katakan jalan keluar. Katakan mujizat. Katakan kemenangan. Katakan pertolongan. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Jadi pencobaan-pencobaan biasa. Ya, saudaraku, ayat ini bukannya bermaksud untuk meremehkan masalah pergumulan, tantangan yang sedang saudara hadapi hari-hari ini. Bukan bermaksud untuk merendahkan ya atau menyepelekan saudaraku. Tetapi sungguh ya, masalah pergumulan, tantangan yang sedang kita hadapi hari-hari ini ya bukan pencobaan yang luar biasa. Ya, bukan pencobaan yang awesome, tapi pencobaan yang biasa. Ya, saudara yang paling tahu apa yang sedang saudara hadapi hari ini. Mungkin masalah ekonomi, tagihan yang harus dibayar, uang sekolah anak yang mungkin sudah ditunggak beberapa bulan. Ya, mungkin masalah pinjol yang lagi viral nih saudara. Ya, mungkin masalah kesehatan, mungkin masalah rumah tangga yang retak, hubungan suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak-anak saudara. Saudara yang paling tahu. Ya, saudara boleh bikin list. Ya, kita nggak perlu tutup mata atau pura-pura nggak tahu, nggak apa-apa, bikin list aja. Saudara yang paling tahu masalah apa yang sedang saudara hadapi hari ini. Saudara boleh tulis 1, masalah ekonomi. 2, butuh pekerjaan, sudah berbulan-bulan menganggur. 3, nah ketika saudara bikin list, saudara bikin daftar 1, 2, 3, 4, saudara lihat daftar itu, saudara boleh bilang biasa, 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 biasa. Amin saudaraku. Nggak ada pencobaan yang luar biasa. Jadi ketika saudara menghadapi masalah pergumulan, tantangan hari-hari ini, ada 3 kebenaran yang saya dapat dari 2 ayat yang baru saja kita baca. Yang pertama, pencobaan itu pas dengan kekuatan kita. Katakan sama-sama pas. Ya saudaraku, saya punya anak saudaraku sekarang sudah, yang satu sudah SMP, lebih tinggi dari saya. Yang satu lagi SD kelas 6, ya sudah setinggi istri saya. Mungkin sudah lewat ya sayangnya. Sudah lewat istri saya, saudaraku, tingginya ya. Waktu dia umur 6 tahun saudaraku, waktu dia umur 6 tahun nggak mungkin saya bilang, Pascal atau Aaron, anak saya yang pertama, ya kamu angkut itu ada paket beras 5 kilo, tolong angkat ya ke lantai 20. Mungkin nggak saudaraku? Nggak mungkin. Kenapa? Karena saya tahu dia nggak sanggup. Ya, ini di luar kapasitas dia, ini di luar saudaraku yang dapat dia tanggung. Tetapi kalau sekarang SMP, saya suruh angkat beras 5 kilo, sanggup nggak dia? Sanggup. Tingginya saja sudah lebih besar dari saya, tulangnya aja kuat gitu saudaraku. Ya, dia sanggup sekarang. Nah, apalagi Tuhan tahu apa yang menjadi kapasitas saudara. Ya, masalahnya nggak akan ketuker. Ya saudaraku, tidak membuat saudara menjadi depresi, tetapi justru akan membuat saudara lebih baik lagi. Katakan amin saudaraku. Yang kedua, ketika saudara melihat masalah hari-hari ini, saudara yang paling tahu deh. Ya saudara yang paling tahu di benak saudara masalahnya apa nih. Pastikan datang ke gereja. Ya saudaraku, saudara mau ada mujizat, ada pemulihan. Amin saudaraku. Ya 1, 2, 3 ada pokok doa. Bahkan saya melihat pernah saudaraku itu pokok doa sampai 4 lembar. Ya 12 pokok doa saudaraku. Ya, saudara yang paling tahu. Ya, ketika saudara melihat pergumulan itu, yang kedua, saudara harus tanamkan di hati, Tuhan tidak akan izinkan pencobaan yang melebihi kekuatan saudara. Pencobaan bukan datang dari Tuhan. Bilang amin saudaraku. Ya, Tuhan tidak pernah punya skenario kecelakaan buat saudara. Lalu pencobaan datang dari mana Pak Pendeta? Kita bilang dari si jahat.
Alkitab bilang dari si iblis. Kalau iblis mau kasih saudaraku ya pencobaan yang melebihi kekuatan saudara, Tuhan biarkan nggak? Tidak, ayatnya jelas ya. Pada waktu kamu dicobai akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sebelumnya sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tuhan tidak akan izinkan. Nggak boleh. Ya. Tapi kalau Tuhan tahu saudara bisa menanggungnya, maka Tuhan akan izinkan. Ya, karena Tuhan tahu saudara bisa menanggungnya. Dan pencobaan itu tidak akan melukai saudara. Jadi kalau saudara hari-hari menghadapi masalah, udah itu pas buat saudara. Ya, dan saudara pasti bisa menanggungnya. Saudara pasti menang. Bilang sama-sama dengan saya pasti menang. Saya pasti akan melihat jalan keluar. Amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Yang ketiga, ketika Anda di tengah pencobaan, ketika saudara di tengah pencobaan, Tuhan kasih jalan keluar. Ada jalan keluar kok Tuhan sediakan di kanan kiri kita. Ya, ada mujizat pertolongan Tuhan sediakan di kanan kiri kita. Tetapi kenapa beberapa orang gak bisa melihatnya saudaraku? Karena dia fokus terus sama masalah. Dia lihat masalah luar biasa, luar biasa, luar biasa. Sehingga tidak melihat mujizat, kemenangan, pertolongan, pintu-pintu yang dibukakan, keran-keran yang Tuhan bukakan di kanan kirinya. Kenapa? Fokusnya salah. Fokusnya sama masalah. Oh, masalah luar biasa. Masalah ini terlalu besar. Masalah ini. Nah, saudaraku, karena dia fokus sama masalah, dia nggak bisa melihat jalan keluar yang Tuhan sediakan di kanan kirinya. Jadi saya tarik kesimpulan begini. Kenapa kita bilang pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa? Bukan bermaksud untuk mengecilkan masalah yang saudara sedang hadapi hari-hari ini. Bukan bermaksud untuk menyepelekan. Tetapi karena Tuhan memberikan jalan keluar ketika kita ada di tengah pencobaan. Amin saudaraku. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Jadi yang pertama, ya, ubah perspektif kita. Ubah cara pandang kita. Kalau lihat masalah bilang apa? Biasa, nggak luar biasa kok. Seperti Daud memandang Goliat. Apakah Daud saudaraku terpesona? Wow. Ya saudaraku, no. Ya, dia anggap saudaraku sama seperti ketika dia menghadapi beruang dan singa. Ya saudaraku, sedangkan di sisi yang lain barisan pasukan Israel yang sudah train well, yang sudah terlatih, pasukan khusus prajurit yang terlatih saudaraku, yang sudah berpengalaman perang saudaraku, mereka lihat Goliat bilang apa? Luar biasa. Alkitab berkata dengan sangat jelas lutut mereka gemeter. Sedangkan Daud lututnya nggak gemeter. Kenapa? Buat Daud biasa, nggak ada yang spesial. Goliat nggak ada yang spesial. Ya saudaraku, tetapi buat barisan pasukan Israel luar biasa. Itu sebabnya mereka takut, mereka nggak berani menghadapi Goliat. Sedangkan Daud saudaraku, ketika Goliat mengejar menuju dirinya, dia kejar lagi Goliat. Jadi saling kejar-kejaran tuh saudaraku. Ya, dia nggak lari dari masalah, dia hampiri masalah sebab dia tahu masalah ini biasa. Aku punya Tuhan yang luar biasa. I have a great God, dan aku akan menaklukkan masalah ini. Katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Jadi saudara lihat list saudara, ya, masalah ekonomi, masalah bisnis, bilang biasa, 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 biasa. Lihat Tuhan luar biasa. Bersama Yesus aku cakap untuk menanggung segala perkara. Katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua boleh ditampilkan, change your vocab, change your vocabulary, mengubah isi kata kita. Ya, mengubah perbendaharaan kata kita. Ditampilkan ayatnya 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-11. Yuk baca bersama-sama, 2, 3, ya. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya apa? Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Lanjut, ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin.
Jadi ketika saudara berbicara, bukan hanya di gereja saja, di luar sana, ya, dalam aktivitas saudara hari lepas hari, Senin sampai Jumat, Senin sampai Sabtu, ketika saudara berbicara dengan orang lain, berbicaralah seperti orang yang menyampaikan firman Tuhan. Ya, bagaimana Pak Pendeta orang yang menyampaikan firman Tuhan? Ya, lihat saya aja. Ya, saudaraku, lihat pendeta-pendeta gereja Tiberias menyampaikan firman Tuhan. Ada mujizat, ada kesembuhan, ada kemenangan, ada jalan keluar, iblis dikalahkan, penyakit disembuhkan. Itu orang yang menyampaikan firman. Nggak mungkin ada pendeta gereja Tiberias berkata, jadi saudara-saudara, hari ini kayaknya nggak ada mujizat ya saudaraku. Ada saudaraku seperti itu? Hari ini kayaknya kita nggak ada yang sembuh nih saudaraku. Ada saudaraku seperti itu? Nggak ada. Kalau ada yang seperti itu, saya percaya ini kompak semuanya keluar satu-satu saudaraku. Kosong pasti. Ya, orang menyampaikan firman, ya, bukan menyampaikan perasaannya, bukan menyampaikan pendapatnya, tapi menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi janji Tuhan, apa yang menjadi saudaraku kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan saudara dan saya. Bilang amin saudaraku. Ya, seperti orang menyampaikan firman Tuhan. Jadi saudaraku, ketika saudara melihat di kanan kiri saudara di tengah pergumulan, di tengah pandemik yang seperti ini, saudara melihat di kanan kiri ruko tutup, ya, yang usahanya sama gulung tikar, ya, wah yang itu tutup lagi, kok banyak yang tutup. Saudara jangan berkata, aduh bentar lagi saya tutup nih, bentar lagi ruko saya yang tutup nih. Jangan berkata seperti itu. Change your vocab. Ubah isi perbenaran kata saudara. Ya, kalau saudara lihat 1000 rebah di sebelah kiri, 10.000 rebah di sebelah kanan, katakan Mazmur 91 berkata, itu tidak akan menimpaku. Itu firman Tuhan. Amin saudaraku. Itu tidak akan menimpaku. Aku hanya akan menyaksikannya saja, sebab aku aman di bawah perlindungan tangan Tuhan. Ambil minyak urapan, urapi ruko saudara, urapi tempat usaha saudara, urapi meja meeting saudara kalau saudara mau ketemu investor. Urapi proposal saudara yang saudara akan mau layangkan. Mungkin saudara mau buka startup, saudara mau cari investor. Ya saudaraku, urapi, perkatakan berkat, speak blessing, speak healing. Amin saudaraku, perkatakan berkat. Ya, jadi vocab kita, perbenaran kata kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Katakan amin saudaraku. Satu ayat lagi, next slide. Efesus 4 ayat 29. Efesus pasal 4 ayat 29. Yuk baca bersama-sama 2, 3 ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, jadi kalau di gereja haleluya, di luar haleluya. Jangan halelupa gitu saudara. Ya, ada orang saudaraku di gereja luar biasa, holy ya saudaraku, tapi di luar saudaraku belum tentu. Ya, itu sebabnya perkataan kita di luar harus membangun. Ya, kenapa perkataan kita harus membangun? Alkitab bilang karena ada yang dengar. Supaya yang dengar saudaraku beroleh kasih karunia. Ya, beroleh kebaikan Tuhan, beroleh anugerah, too good to be true. Ya, terima kabar baik. Jadi kalau ada orang yang wajahnya tertunduk, ya, lemah, letih, lesu, loyo, lemes, lunglai, letoy, saudara. Ya, saudaraku, karena ada banyak masalah, ngobrol sama saudara baru 3 menit saja, oh semangatnya dibangkitkan. Amin, saudaraku. Kenapa? Karena yang keluar firman Tuhan, yang keluar nasihat yang membangun, yang keluar adalah way out, yang keluar solusi, yang keluar jalan keluar. Katakan amin, saudaraku. 5 menit bangkit dia. Ya, 7 menit, 10 menit ngobrol sama saudara, imannya dibangkitkan. Dia kembali punya pengharapan. Ada orang ya saudaraku, ya, saya perhatikan ada orang-orang yang keluar dari mulutnya omongannya jorok terus. Nyerempet hal-hal yang vulgar. Ya saudaraku, bahkan saudaraku ada orang-orang yang kalau bicara, isi pembicaraannya adalah kekerasan. Oh, saya tadi disalib. Ya, ada orang-orang seperti ini ya, saudaraku. Kalau ketemu sama kita dia ngomongnya begini. Ya, oh tadi saya disalib sama satu mobil. Oh, saya nggak biarkan dia lewat.
Ya, saya kejar lagi, saya salib lagi, saya turun, saya tendang mobilnya. Ada orang-orang yang suka berbicara seperti itu, saudaraku. Ya, saudaraku, yang dibicarakan adalah kekerasan, yang dibicarakan adalah pencideraan, saudaraku. Ya, yang dibicarakan adalah melukai orang lain, saudaraku. Ya, saya mau kasih statement, saudaraku. Kata-kata kita akan menciptakan situasi yang kita akan alami. Kata-kata kita akan bermanifestasi menjadi peristiwa ketika terus diperkatakan. Dari mana kata-kata negatif itu datang? Kata-kata negatif itu datang mengalir dari pikiran. Mengalir dari hati, pikiran yang negatif akhirnya tuh saudaraku diperkatakan. Ya, saudaraku. Ada dulu saudaraku, saya punya kenalan saudaraku, ya, staf saya yang lama dulu di kantor yang lama, saudaraku. Cewek padahal. Ya, kalau ngomong jorok terus. Kalau ngomong saudaraku nyerempet vulgar terus. Ya, beberapa kali ditegur saudaraku, dia selalu membela diri dan berkata, "Oh, saya mulut saya aja yang jorok, tapi jauh di dalam hati saya," katanya. Saya nggak tahu jauhnya semana gitu, saudaraku. Jauh di dalam hati saya putih bersih seperti salju, katanya, saudaraku. Ya, apakah itu bisa diterima, saudaraku? Apakah ada orang yang seperti itu? Kita lihat firman Tuhan berkata apa. Next slide, boleh ditampilkan Lukas 6 ayat 45. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri, saudaraku. Kita baca bersama-sama Injil Lukas pasal 6 ayat 45. Kita baca bersama-sama, 2, 3, ya. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbenarannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi apa yang diperkatakan oleh seseorang itu keluar, yaitu luber, karena ada di dalam hatinya, karena ada dalam pikirannya. Jadi jelas ya Bapak Ibu Saudara, kalau isi hatinya baik, pasti mulutnya perkataannya baik. Ya, kalau isi hatinya jahat, kotor, ya saudaraku, maka yang keluar adalah perkataan yang buruk. Ya, jadi tidak perlu membela diri. Kalau memang mulutnya kotor, jorok, itu hatinya pasti kotor. Ya, dan itu meluap keluar, saudaraku, sampai akhirnya menjadi perkataan, saudaraku. Sebab, saudaraku, saya melihat begini, pikiran dan perkataan negatif akan memimpin kepada keadaan yang negatif pula. Ya, kalau ada yang masih mengeluarkan, saudaraku, perkataan-perkataan yang jorok, perkataan-perkataan yang negatif, bukannya tarik berkat turun, malah tarik kutuk turun. Ya, mengutuk suami, mengutuk istri, bukannya memberkati suami, bukannya memberkati istri, saudaraku. Kalau ada yang seperti ini, saudaraku, saya mau kasih tahu saudaraku, bertobatlah. Tuhan tegur, Tuhan ajar, karena Tuhan sayang. Karena Tuhan mau tumpahkan begitu banyak hal yang baik dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin, saudaraku. Change your vocab. Ubah isi ya dari perkataan saudara, perbenaran kata saudara, ubah, saudaraku. Sebab pikiran dan perkataan yang negatif, saudaraku, akan memimpin kepada keadaan yang negatif pula. Kita akan lihat ini kembali Tuhan Yesus yang katakan, Markus 7 ayat 20 sampai 23. Ayatnya saudara boleh catat ya, atau mau take picture, mau foto boleh, bebas, saudaraku ya. Markus 7 ayat 20 sampai 23. Kita lihat nih flowchartnya seperti apa. Ya, alurnya seperti apa? Bagaimana dari pikiran, perkataan akhirnya termanifestasi menjadi peristiwa dan akhirnya dihidupi. Pikiran perkataannya menjadi nyata, saudaraku. Markus 7 ayat 20 sampai 23. Yuk baca bersama-sama, 2, 3, ya. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, lanjut, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ya, jadi kalau saudara berpikir tentang sesuatu, maka akhirnya saudara pasti perkatakan. Ya, saudaraku. Dan ketika terus-menerus diperkatakan, Alkitab mengajar, akhirnya saudaraku, hal itu akhirnya akan dihidupi.
akhirnya akan jadi kenyataan. Sebagai contoh, kalau ada orang yang membual, ya, pembicaranya isinya kekerasan, ya saudaraku, padahal ini nggak terjadi tapi dia terus membual. Oh tadi saya pukul orang loh. Ya, besoknya dia cerita lagi, oh tadi saya lawan orang itu loh. Besoknya dia cerita lagi, oh saya lawan orang itu loh. Ya, padahal dia cuma membual. Tapi itu ada dalam pikirannya. Dan itu dia terus perkatakan. Akhirnya ketika terjadi suatu peristiwa, ada orang yang tantang dia pukul nggak saudaraku? Dia pukul, kenapa? Karena sudah dia pikirkan terus menerus. Dia perkatakan terus menerus. Akhirnya saudaraku jadi kenyataan. Itu sebabnya saudaraku, saya percaya setiap kita yang hadir berkumpul, kita yang terus menerus dengar firman Tuhan, ya saudara yang dengar firman Tuhan, yang dengar makanan yang saya sajikan, pendeta-pendeta gereja Tiberias sajikan buat saudara, pasti yang ada di dalam hati saudara, pikiran saudara yang mulia, yang tidak cemar, yang kudus. Amin saudaraku, yang baik, yang sedap didengar, sehingga yang keluar dari mulut kita juga hal-hal yang baik. Karena kita terus pikirkan, perkatakan hal-hal yang baik, mujizat, kemenangan, kesembuhan, pemulihan. Akhirnya kita hidupi itu. Katakan amin Bapak Ibu. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Amin saudaraku, terus menerus perkatakan berkat. Ya, jadi terus perkatakan berkat terhadap usaha saudara. Perkatakan berkat terhadap bisnis saudara. Perkatakan berkat terhadap anak-anak saudara. Ya, setiap hari saudara lihat wajah anak saudara, ingat bahwa saudara harus mengurapi anak-anakmu tersebut. Amin. Ada minyak urapan, ya taruh di kening mereka, taruh di dahi mereka, taruh di atas kepala mereka. Anak pandai, anak cerdas, diberkati, punya masa depan yang indah, terima beasiswa di dalam dan luar negeri. Tuhan sayang sama engkau. Besoknya terus perkatakan lagi, besoknya terus perkatakan lagi. Anak saudara akan bertumbuh berkembang besar sebagai pribadi yang takut akan Tuhan. Dari pikiran mengalir perkataan, akhirnya dihidupi. Katakan amin Bapak Ibu. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Yang terakhir, yang ketiga, saya akan tutup dalam waktu 7-10 menit. Yang ketiga adalah memahami maksud Tuhan di dalam pergumulan. Ya, jadi kita nggak perlu tutup mata sama masalah. Nggak apa-apa bikin list saja. Saudara pahami bahwa di balik pergumulan itu ada berkat Tuhan yang spesial. Tuhan mau bikin saudara lebih baik, bertumbuh, bahkan jadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin saudaraku. Boleh dikasih lihat ayatnya 1 Petrus 4. Saya janji ini yang terakhir. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-13. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Boleh ditampilkan next slide? Ini saya mau keluarkan statement, saya tampilkan di slide, bahwa pergumulan adalah suatu proses pembakaran dan pemurnian, burning and refining. Ya saudaraku, jadi pergumulan kita harus pahami seperti ini. Ya, pergumulan adalah suatu proses pembakaran. Tuhan mau copotin segala hal yang tidak berguna buat masa depan saudara yang glorious. Tuhan mau keluarkan ya karakter-karakter yang tidak berkenan, yang tidak diperlukan untuk masa depan saudara yang indah bersama dengan Tuhan. Katakan amin saudaraku. Dan prosesnya adalah pembakaran. Seperti emas yang mau dimurnikan, itu dibakar ya saudaraku dengan panas yang luar biasa. Supaya apa? Supaya yang bukan emas copot, ya pasir copot, kotoran copot. Supaya apa? Supaya emas itu menjadi pure gold, menjadi murni. Demikianlah Tuhan saudaraku, ya saudaraku, menuntun, memimpin setiap kita. Ya bahkan di tengah pergumulan, di tengah lembah kekelaman, Dia genggam tangan saudara dan saya. Untuk apa? Untuk membawa saudara dan saya untuk menjadi the new you, the new me. Menjadi ciptaan yang baru, manusia yang baru di dalam Kristus. Katakan amin saudaraku. Ya, lewat pergumulan atau penderitaan, seakan-akan Tuhan sedang berkata, anakku, ada beberapa hal dalam hidupmu yang tidak datang daripadaku. Ada beberapa hal dalam hidupmu yang bukan emas, dan hal-hal itu harus dibakar. Tetapi engkau tidak mau melepaskannya, dan aku yang akan membuat hal itu pergi daripadamu. Mungkin berbicara tentang karakter-karakter kita
yang tidak berkenan, karakter-karakter kita, manusia lama kita, saudaraku, yang kita nggak mau lepaskan. Itu sebabnya harus melewati ujian, harus melewati pergumulan. Supaya apa? Supaya copot satu demi satu, supaya dikeluarkan dari hidup saudara satu demi satu. Mungkin berbicara, saudaraku, tentang ya suatu hal yang kita genggam, kita peluk erat-erat, padahal Tuhan bilang lepasin, tapi kita nggak mau lepasin. Itu sebabnya harus masuk dalam pergumulan. Supaya apa? Supaya apa? Supaya itu hal itu copot, kita tinggalkan, keluar dari hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Ya seperti Lewi, ya saudaraku, ketika Tuhan bilang come with me, dia tinggalin mejanya. Ya saudaraku, dia tinggalkan meja yang mendatangkan keuntungan luar biasa. Dia ikut Yesus. Dan Tuhan janji buat orang-orang yang seperti ini, yang meninggalkan segala sesuatu demi Kristus, meninggalkan kejahatan demi Kristus, Tuhan akan kembalikan 30, 60 hingga 100 kali lipat ganda pada masa ini, bahkan pada masa depan. Kemuliaan kekal sudah menunggu saudara dan saya. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Jadi ayat 13 ini mengajar bahwa saudara dan saya harus bersuka cita. Katakan sama-sama, bersuka cita. Kita harus memuji Tuhan di tengah pergumulan dan penderitaan. Kenapa? Karena seringkali revelation, seringkali penyingkapan itu terjadi di saat pergumulan sedang aktif-aktifnya dalam hidup kita. Di situ Tuhan singkapkan, Tuhan tuntun. Amin, saudaraku. Bapak Gembala dipanggil Tuhan untuk menjadi pendeta, melayani Tuhan. Ya, ketika dia mengalami sakit kepala yang luar biasa sampai dibenturkan ke tembok. Ya saudaraku, untuk apa? Supaya rasa sakitnya hilang. Dan di situ Tuhan jamah, Tuhan nyatakan pewahyuan, Tuhan panggil menjadi hamba Tuhan. Ya saudaraku, revelation muncul di saat pergumulan sedang aktif-aktifnya. Di situ Tuhan mau menyingkapkan masa depan yang indah. Ya saudaraku, masa depan yang luar biasa. Untuk saudara diberkati, bahkan jadi berkat bagi banyak orang. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang worship leader, imam musik, kita angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Responi firman Tuhan yang baru saja saudara dan saya dengar. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. Terus minta sama Tuhan. Katakan mengalirlah,
hapuskan air mataku, hapuskan air mataku. Mengalirlah semua, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah, mengalirlah di tempat ini, kuasa Roh Kudus mengalir Engkau di tempat ini, sama setiap umatmu. Tuhan dalam perempuan yang sangat kecil, sama Tuhan dalam Yesus. Amin. Di hidupku, di hidup, tepuk tangan sorak-sorai mulia bagi Allah kita. Lebih sungguh lagi katakan, yes, amin. Mengalir Tuhan, mengalirlah di Terima kasih Engkau mengalir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau mengalir Roh Kudus, Engkau menjamah setiap kami di bangku kami masing-masing. Kami nikmati lawatan-Mu yang kuat pada sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan, materaikan sabda kebenaran firman-Mu. Tiba saatnya kami akan bawa persembahan kami, hanya yang terbaik, termanis, selalu yang terharum buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kuduskan setiap rupiah yang kami bawa. Doa kami lewat persembahan ini, banyak jiwa dilayani, dimenangkan, dituai bagi kerajaan sorga. Lewat ladang pelayanan gereja Tiberias, Tuhan berkati umat-Mu berlipat-lipat kali ganda, ratusan kali lipat ganda dari apa yang mereka berani tabur dengan iman, dengan sukacita di ladang yang subur ini. Mereka tidak akan meminta-minta, tidak akan kekurangan, tidak akan dirusakkan, bahkan diprogramkan jadi saluran berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap menabur dengan hati sukacita, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, kita semua sudah diberkati dengan firman Tuhan. Sebelum kita menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, kita berikan persembahan. Silakan petugas menjalankan kotak persembahan. Syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat.
kasih buat persembahan Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang belum mengambil roti dan anggur, bisa angkat tangannya untuk bisa dilayani. Baik, sudah semua, kita siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Saya percaya hari ini yang sakit disembuhkan. Pencobaan-pencobaan yang kita sedang hadapi hari ini adalah pencobaan biasa, ya. Tetapi Yesus kita Yesus yang luar biasa. Kasih-Nya luar biasa, kuasa-Nya luar biasa. Dan kuasa itu dicurahkan buat saudara dan saya, setiap kita yang akan menyatu dengan tubuh dan darah-Nya. Terima kesembuhan, terima mujizat, terima kelegaan, terima pemulihan. Katakan amin. Mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus dengan tangan kanan kita dan bersama-sama ikuti saya katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung, tertikam, tertombak di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan keselamatan, memberikan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, yang menyempurnakan tubuhku dari ujung rambut hingga telapak kaki, sehat sempurna, tidak sakit-sakitan. Sempurnalah jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, agar aku bersama dengan keluarga tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak tergeletak di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor, aku tolak segala kuasa kegelapan, aku tolak virus Corona 19 dan setiap varian barunya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Kristus. Kita makan bersama-sama. Makanlah Bapak Ibu. Mari kita angkat cawan, kita angkat anggur, kita angkat piala keselamatan kita, dan akan dibentuk menjadi darah Kristus. Kembali bersama-sama katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah, mengalir di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberikan pengampunan atas setiap dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Kami semua janji hidup dalam pertobatan. Keluarga kami keluarga yang kudus, menolak poligami, poliandri. Kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga. Kami tolak percabulan dan perjinahan. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga dan gereja. Yang kedua, yang menyucikan dan menguduskan kami agar setiap kami termaterai sebagai warga sorga. Warga sorga punya rumah di bumi dan di sorga. Kami tolak mengembara. Yang ketiga, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, kami semua disembuhkan. Mulai hari ini kami tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo. Kami tolak katarak, sinusitis.
Kami tolak pendarahan, pengapuran. Kami tolak sakit kista dan tumor. Berikan kami jantung yang baru, paru-paru yang baru. Kami tolak sakit lever dan ginjal. Kami tolak sakit diabetes dan hepatitis. Kami tolak pelengketan usus dan peradangan pankreas. Kami tolak pengentalan darah dan darah manis. Kami tolak darah tinggi dan darah rendah. Tekanan darah kami normal. Kami bersama dengan keluarga bebas dari stroke, bebas dari cuci darah, bebas dari virus corona 19 dan setiap varian barunya. Kami tolak sakit apapun. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Sebutkan nama sakit Anda masing-masing yang belum diucapkan. Hari ini berani percaya, perkatakan imanmu. Katakan, aku sudah sembuh total dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Mari kembali kita angkat, kembali berseru bersama-sama. Yang keempat, Tuhan Yesus yang memerintahkan kepada gereja Tiberias untuk diserukan bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana bangsa Israel dengan roti mana 40 tahun. Setiap hari makan tidur. Setiap kami yang berseru, yang seperjamuan malam ini tidak miskin, tidak bangkrut, bebas resesi ekonomi, bahkan saat tidur pun diberkati di bumi seperti di sorga. Bangsa Israel dengan roti mana 40 tahun. Setiap hari jubah baru, baju baru. Artinya kami mulia dengan jubah kekudusan akan terbang ke sorga sepanjang masa pesta di sorga. Bangsa Israel dengan roti mana 40 tahun. Setiap hari kasut baru, sepatu baru. Artinya kami tidak jadi ekor tapi jadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut. Kami tolak minta-minta. Kami tolak hutang-hutang pribadi. Segala hutang-hutang, segala tagihan terbayar lunas dalam waktu 1 bulan. Berkati usahaku, pekerjaan, bisnis toko daganganku diberkati ratusan kali lipat ganda. Usahaku tidak minus, usahaku tidak pailit. Berkati studiku, studi anak-anakku, terima beasiswa di dalam dan luar negeri. Generasi pimpinan, punya roh majikan, punya banyak karyawan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala penderitaan dan penyakit hari ini juga, malam ini juga disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Kristus, darah Kristus, darah Kristus, darah kebangkitan dan kehidupan. Kita minum bersama-sama Bapak Ibu. Saudara habiskan, jangan ada yang tertumpah. Kemudian masing-masing boleh berdoa sejenak. Apa yang menjadi kerinduan permohonan saudara sampaikan di hadapan Tuhan. Tuhan sayangi setiap umatmu, setiap jemaat Tiberias yang berkumpul pada malam hari ini. Apa yang menjadi kerinduan pokok-pokok doa mereka. Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan berikan mujizat. Tuhan berikan pertolongan. Bela perkara mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan. Lawat Tuhan di bangku mereka masing-masing. Kita nggak ada altar call, tapi saya mau berdoa secara khusus buat saudara yang sakit keras. Pegang bagian tubuh yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Organ tubuh yang rusak, Tuhan ganti organ tubuh yang baru. Tangan Tuhan yang berlubang paku mengangkat setiap sakit penyakit di dalam tubuh saudara malam hari ini. Akan terdengar kesaksian mujizat, akan ada kesembuhan, akan ada pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh total. Yang percaya bilang amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan, setiap tetes oleh penuh kuasa ekstra mujizat. Kami diurapi lebih dari teman-teman sekutu kami. Ibrani 1 ayat 9. Bahkan kitab Hakim-Hakim mengajar minyak urapan memuliakan Tuhan dan memuliakan manusia. Kami ciptaan yang baru, serupa segambar dengan Allah, tidak dikalahkan oleh alergi, tidak dikalahkan oleh kutuk-kutuk, tidak dikalahkan oleh virus corona 19. Kami diurapi, ditudungi, dipagari dengan sempurna. Kami percaya yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Inilah minyak urapan penuh kuasa ekstra mujizat dalam nama Yesus. Amin. Kami juga mengurapi lembar permohonan doa dalam nama Tuhan Yesus. Tercurahlah jawaban. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan atas setiap pribadi yang membawa pokok doa ini di atas kayu salib Tuhan Yesus yang sudah berkata, sudah selesai. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan.
Tidak lupa kami berdoa untuk Gembala Sidang yang sangat kami kasihi, Bapak Gembala, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Gembala, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan berkati Bapak dan Ibu, panjang usia, penuh berkat, penuh kemuliaan, sampai second coming Tuhan datang kali yang kedua di awan-awan permai. Gereja Tiberias akan terus menuai lautan manusia bagi kerajaan sorga. Berkati koordinator yang terkasih di tempat ini, penanggung jawab, bahkan bersama dengan segenap rekan-rekan yang solid setia melayani. Pak Riki diberkati bersama dengan ibu, bersama dengan anak, bersama dengan keluarga besar. Setiap kami yang melayani tidak bisa kami sebutkan satu demi satu. Kafira diberkati. Kami percaya jerih payah kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kami akan pulang dari tempat ini. Kami tolak kecelakaan, maut, mara bahaya, niat-niat orang jahat dalam perjalanan. Kami nyatakan patah dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami siap untuk menerima berkat dari kerajaan surga. Angkat tangan saudara dua-dua, tampung berkat kemuliaan yang Tuhan sediakan buat saudara. Yefarikha Adonai feis mereka, Yair Adonai panav eleka fikunika, Isa Adonai panav eleka feyashim leka. Shalom. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau shalomnya, damai sejahteranya untukmu dan keluargamu, untukku dan keluargaku. Saudara dan saya, kita akan menjadi tetangga di dalam kerajaan sorga bersama dengan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya, sambut berkat ini dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Happy Sunday, Tuhan berkati, sampai jumpa minggu depan.